Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan sosok pendakwah yang cukup kontroversial di Indonesia, Habib Bahar bin Smith. Salah satu istrinya yang speak up ke media bernama Helwa Bahmid yang baru dinikahi setahunan terakhir ini mengaku bahwa dirinya itu merasa ditipu dalam pernikahannya dan juga merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sangat sulit. Bahkan di sosial medianya dia menunjukkan pada saat ia harus makan nasi putih disiram dengan air teh saat dia sedang mengandung. Selama dia hamil, ibu dari Hawa Bahmid mengatakan bahwa anak saya ini selalu tidur sama saya. Dia itu tidak pernah ditemani oleh sang suami. Bahkan kalau suaminya datang itu paling sebulan sekali hanya untuk berhubungan suami istri saja. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ini adalah urusan pribadi dari seorang Habib Bahar bin Smith dan juga istri-istrinya. Tetapi yang buat aku heran tuh adalah kenapa sih justru malah perempuan dan orang-orang di Indonesia tuh tidak sedikit yang malah terus memuja-muja Habib Bahar bin Smith, bahkan kayak kesannya mengexcuse gitu. Namanya juga laki-laki anjas, punya nafsu, di agama Islam juga boleh kok menikah lebih dari satu perempuan. Aku rasa begini ya teman-teman, aku juga seorang muslim, aku memahami juga agamaku itu seperti apa. Oke, dalam Islam memang betul ya, laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu perempuan asalkan bisa berlaku adil. Dan ini juga kalau kita mau cari pahala, apakah pahala hanya bisa didapat dari pernikahan? Pernikahan itu kalau kita tidak adil dan kita menjalankannya dengan tidak benar, justru menurut aku akan menjadi tiket kita ke neraka pada saat kita meninggal nanti. Dan anehnya gini ya teman-teman, bilang bahwa namanya juga laki-laki, daripada berzina aja lebih baiknya menikah walaupun siri. Terus di mana dong letak jihadnya kita sebagai seorang muslim? Karena namanya jihad itu ya tidak harus pergi ke medan perang, melawan musuh, menegakkan kebenaran, membela Islam dan sebagainya. Jihad zaman sekarang tuh nggak seperti itu. Jihad dengan cara kita melawan hawa nafsu kita, melawan amarah kita. Itu udah jihad loh teman-teman. Apalagi sosok seorang Habib Bahar bin Smith ini kan sudah juga punya istri, bukan cuma satu, tapi sepertinya ada beberapa. Karena dikatakan dari Hawa Bahmid, dia mengaku salah satu momentum yang dia ingat pada saat hamil 7 bulan, dia kan bilang, katanya waktu itu bertepatan dengan ulang tahunnya yang diharapkan akan diberikan surprise yang positif, tapi malah dia mengaku dikasih tahu bahwa saya lupa ternyata saya punya istri di kota mana gitu, Pontianak atau Kalimantan mana, juga sedang hamil 6 bulan. Ini kan sebuah hal yang sangat mencederai logika berpikir masyarakat. Kita lihat sekarang kan banyak juga tim yang pro dengan Habib Bahar bin Smith ini yang bilang bahwa kelakuan dari Helwa Bahmid itu tidaklah sebaik itu anjas. Dia itu bohong kalau dibilang tidak dinafkahi. Misalnya nih ya, kalau aku lihat postingan dari istri pertamanya Habib Bahar bin Smith ini, sebutannya Habib nggak sih? Karena menurut aku Habib itu adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, khususnya mereka yang berasal dari wilayah Hadramaut Yaman. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kekasih atau orang yang dicintai. Ya udahlah, anggap aja iya deh, karena aku nggak mau mempermasalahkan urusan itu, karena menurut aku juga kalau kalian orang Islam, kita percaya ya bahwa manusia pertama di dunia ini kan adalah Adam dan Hawa. Kita juga adalah keturunan Nabi gitu ya, siapapun itulah. Nggak usah diperdebatkan, ini sebagai knowledge aja. Nah, salah satu hal yang disampaikan dari istri pertamanya Habib ini ya, adalah gini nih di sosial medianya. Dia kayak ngebela banget ya di official Fadlun Balgoits ya, dengan foto dari ya istri keempatnya ya atau keberapanya. Ini akun mandi berdua bersama HBS di Laut Indah banget, tapi tetap aja dia nggak ada waktu. Ini nyindir kan ya, dibilang nggak ada waktu gitu. Terus, hai guys, aku mau makan nasi pakai teh dulu. Aku sedih nggak pernah ditemenin sama suami. Kalau aku lihat ini perutnya masih kempes ya, kayaknya belum hamil yang gede banget nih. Teras rumah sambil makan nasi kuning, salah nasi teh kali ya. Ini nyindir ya dengan statement tadi. Tapi tetap aja aku ditelantarkan dan gak ada waktu dengan foto seperti ini. Tak ada waktu buat aku, ini foto aku lagi mimpi naik kuda sama HBS dan perutnya masih kecil.
kan salah satu poin yang disampaikan pada saat dia hamil 7 bulan juga. Kita tahu lah perempuan yang sedang hamil pasti kan juga hormonnya naik turun, makanya sensitifnya luar biasa. Kok ini foto aku lagi pakai cadar ya? Oke. Masih ingat meja makan ini? Ini di meja ini aku makan nasi pakai teh. Sindiran lagi. Terus perawatan tapi tetap aja menyiksaku. Pantai tapi aku masih saja nggak ditelantarin. Aku makan nasi pakai teh, ini buktinya aku makan nasi pakai teh bareng keluarga. Perutnya juga masih kecil di sini, nggak ada indikasi kehamilan. Mungkin lagi masa-masa honeymoon. Lagi makan nasi pakai teh, aku sedih. Ya, sindiran. Terus guys, aku mau makan nasi pakai teh dulu ya, karena habis HBS tidak pernah menafkahiku. Ini yang katanya HBS nggak kebahagiain, yang katanya HBS bikin menderita. Hai guys, aku itu nggak pernah dinafkahin, tapi sekarang aku lagi nyalon dulu. Guys, aku ditelantarin. Oke, jadi poinnya adalah yang membela Habib Bahar bin Smith ini kan luar biasa dari pihak istrinya, keluarganya, bahkan juga santri-santrinya sudah mulai speak up. Dan ada salah satu momen yang disampaikan dalam wawancaranya podcast Dr. Richard ya. Ibunda dari Helwa Bahmi itu tuh di momen ulang tahun anaknya yang sedang hamil 7 bulan itu, dia tuh sempat marah ya, nanya, sebenarnya tujuan kamu menikahi anak saya itu buat apa begitu? Kok tidak diperhatikan, tidak mendapatkan nafkah yang seperti dijanjikan? Terus dia bilang bahwa ya menikahinya karena memang cinta. Bahkan salah satu indikasi yang dibilang katanya kan tujuan dia, kalau aku lihat di wawancara ini bahwa dia tuh pengen memviralkan kasus ini dan juga pengen menuntut keadilan buat anaknya sekarang. Agak sulit ya. Sulitnya adalah karena kan pernikahan mereka ini pernikahan secara siri yang tidak tercatat secara agama. Poinnya adalah kalau tidak disahkan pernikahan mereka, karena kan sekarang belum bercerai, walaupun dari pihak Helwa pengen bercerai, tapi belum bisa bercerai secara agama pun juga tidak diceraikan, dia tidak bisa menuntut apapun kalau pernikahannya itu pernikahan siri, harus diresmikan secara negara terlebih dulu, baru bisa dilakukan penuntutan hak-hak buat buah hatinya. Nih, coba kita simak salah satu cuplikannya waktu diwawancara Dr. Richard, tujuannya apa menyampaikan semua ini sekarang. Pengen apa ini? Hanya diviralkan? Hanya ingin kasih tahu publik? Atau yang dilaporkan? Dua-duanya. Kalau mau diviralin biar mau dilaporkan aja bahwa ini atas penipuan. Oke. Aku lihat kayaknya Helwa ini termasuk sosok yang lugu ya. Aku lihat background-nya secara sekilas di sosial medianya. Dia berasal dari daerah, terus juga usianya masih muda, paling 20-an tahun, masih awal-awal 20-an tahun. Jadi ada kayak star syndrome gitu sih aku lihat. Star syndrome tuh kayak starstruck ya namanya. Dia ngelihat kalau Habib Bahar bin Smith ini kan terkenal gitu ya. Dia dihubungin sama orang terkenal, ngerasa wah, luar biasa, percaya apapun yang disampaikan begitu. Bahkan dia juga mengatakan mau melakukan penuntutan karena dia merasa ditipu. Dulu dia bilang waktu mau nikah sama Bahar ini bilang katanya dia sedang tidak punya istri, karena sudah cerai. Tapi ternyata itu bohong semua. Dia masih punya istri, bahkan ada istri yang terbaru juga setelah dengan dia pun sedang hamil 6 bulan. Tujuannya apa begitu loh. Jadi karena mungkin ngerasa orang terkenal, dipikirnya tidak akan mungkin macam-macam, lurus-lurus saja dan sebagainya. Sekali lagi ya, yang aku concern adalah pendukung-pendukung dari Bahar bin Smith ini yang begitu banyak sekali, dengan segala hormat. Jujur ya, selama aku tinggal di luar negeri teman-teman, banyak sekali teman-teman non-muslimku tuh yang mempertanyakan terkait dengan agama yang aku anut adalah agama Islam. Anjis, apakah benar boleh di Indonesia tuh, bukan boleh tapi malah diharuskan pria itu menikahi minimal 3 perempuan gitu. Terus dikatakan juga boleh menikahi anak-anak di bawah umur. Itu kan sebuah hal yang sebenarnya tidak betul ya. Cuman hal-hal yang seperti inilah yang justru menurut aku akan merusak nama baik Islam. Jujur ya, dibilang bahwa kamu kok gitu Anjas, di Islam tuh boleh menikah lebih dari 1. Tapi kan semua itu ada konteksnya begitu. Oke lah, anggap aja semuanya benar. Aku tidak mau berdebat ayat, tetapi kan gini, sekali lagi kembali ke awal tadi. Yang namanya jihad, kita melawan hawa nafsu sendiri aja, itu udah pahalanya luar biasa loh. Kan kalau alibinya bahwa kalau zaman Rasulullah gitu kan ya, menikahi orang-orang
lebih dari satu itu kan ada tujuan agamanya gitu. Ada orang yang sudah tua, ada yang memang untuk kecerdasannya ditambah A, B, C, dan D dan berbagai macam hal lah. Jadi ada konteksnya. Tapi kalau ini konteksnya apa? Yang dinikahi kalau aku lihat Helwa Bahmit ini dengan segala hormat ya, masih muda, masih cantik. Apakah dia dididik menjadi seseorang yang bisa berjuang di jalan Allah dan sebagainya? I don't think so. Bahkan keluarganya pun juga ibunya bilang, saya tidak mau lagi anak saya tinggal atau masih menjadi istrinya Bahar katanya amit-amit najis seperti itulah kata-kata yang dikeluarkan karena sebegitu sakit hatinya. Cuman dia pengen ngasih pelajaran ke si Bahar katanya agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Aku rasa di daerah di Indonesia itu masih banyak sekali orang tersilaukan hanya karena orang itu terkenal atau punya label agama. Bahkan juga banyak sekali kan ya dari Bahar bin Smith ini pun juga menunjukkan kekayaannya. Di sosial media cek aja lah tentang koleksi hal-hal yang sifatnya keduniawian, mobil dan sebagainya. Tapi hanya untuk makan Helwa Bahmit saja, kok dia komplain, ngerasa nggak cukup, harus makan yang seala kadarnya. Bahkan pada saat dia habis lahiran, setelah terjadi perdebatan untuk diminta datang buat menjenguk anaknya yang akan lahiran dan mengaziankan, itu dia bilang bahwa saya minta 2 juta rupiah sama Bahar bin Smith untuk biaya orang yang ngurusin Helwa gitu lah ya, tapi nggak dikasih. Akhirnya mereka mencari uang 2 juta tersebut dengan cara meminjam ke saudaranya. Dan penipuan itu bisa terbukti kalau ada 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan salah satu statement dari Bahar bin Smith setelah ini viral kan dia bilang bahwa saya mengharamkan hati saya untuk perempuan lain selain untuk istri pertama saya. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Terus? Masih segala penjelasan. Terus ngapain harus menikahi perempuan-perempuan lain begitu loh? Apakah ada tujuan agama atau sekedar melampiaskan kebutuhan biologis? Lantas di mana perjuangannya seorang manusia untuk berjihad melawan nafsu sendiri kalau semuanya harus diikutin? Kita secara logika aja teman-teman, karena ya sosok ini memang cukup kontroversial. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan orang-orang yang pro dan kontra dengan case ini bisa mengambil pelajaran dan juga berpikir. Karena kan kita dikasih Tuhan itu juga dikasih otak ya, bisa berpikir mana yang kira-kira baik, mana yang kira-kira tidak baik. Nggak sekedar percaya dengan doktrin dan juga fanatisme. Kalau sudah fanatik sih agak sulit ya, mau dikasih fakta dan knowledge apapun, kalau orang sudah fanatik pasti bakal tetap yakin dengan doktrin tersebut. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu, kita dikasih logika, kita bisa mikir mana yang nggak masuk akal, mana yang masuk akal. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.